Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita Alkisah Abu Nawas berjudul Abu Nawas menemukan pohon uang. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas bangun dengan semangat yang berbeda dari biasanya. Hari itu, ia tidak memiliki rencana besar atau permasalahan yang harus dipecahkan, tidak ada tantangan dari Raja Harun al-Rasyid, dan tidak ada saudagar licik yang mencoba menipunya. Semua terasa tenang dan damai. Setelah menikmati sarapan sederhana, ia berjalan keluar dari rumahnya, menikmati udara segar. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan berdebu yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Para pedagang mulai membuka toko mereka, anak-anak berlarian di ganggang kecil, dan para ibu sibuk menawar harga di pasar. Namun, ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang penuh kejadian tak terduga, hari di mana ia menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Saat berjalan ke arah hutan kecil di pinggiran kota, Abu Nawas merasa ingin mencari tempat sepi untuk merenung. Ia seringkali menghabiskan waktu di tempat-tempat tenang, memikirkan ide-ide cerdik atau sekadar menikmati ketenangan alam. Saat memasuki hutan, ia melihat sesuatu yang aneh. Di tengah pepohonan biasa, ada satu pohon yang berbeda. Daunnya tampak lebih hijau dari yang lain, batangnya lebih kokoh, dan yang lebih mengejutkan, di antara ranting-rantingnya bergelantungan benda-benda berkilauan seperti koin emas. Dengan hati-hati, Abu Nawas mendekati pohon itu. Ia mengucek matanya, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ketika ia meraih salah satu daun yang bergelantungan, ternyata itu benar-benar sepotong uang emas. Ia terdiam sejenak, memeriksa sekelilingnya, lalu tertawa kecil. Subhanallah, aku menemukan pohon yang tidak biasa. Jika ini nyata, maka aku tidak perlu lagi bekerja keras seumur hidup. Dalam pikirannya, Abu Nawas segera membayangkan bagaimana jika ia memetik semua uang itu dan menjadi orang terkaya di Baghdad. Ia bisa membeli rumah besar, berpakaian mewah, dan menikmati makanan lezat setiap hari. Namun, sebelum ia melakukan itu, ia berhenti dan berpikir. Mengapa pohon ini ada di sini? Apakah ini sebuah keajaiban ataukah ujian? Ia duduk di bawah pohon itu, mengamati sekitarnya, berpikir dengan hati-hati. Jika ia mengambil semuanya, maka mungkin orang lain tidak akan mendapat manfaatnya. Namun, jika ia meninggalkannya begitu saja, bukankah itu juga aneh? Ia memutuskan untuk mengambil beberapa koin saja, cukup untuk memenuhi kebutuhannya hari itu, lalu pergi kembali ke kota. Ia ingin menguji sesuatu. Setelah kembali ke kota, Abu Nawas menggunakan koin emas yang ia ambil untuk membeli makanan dan beberapa keperluan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia mencoba membayar, sang pedagang menatapnya dengan curiga. Abu Nawas, dari mana kau mendapatkan koin emas ini? Tanya sang pedagang. Aku menemukannya di hutan, jawab Abu Nawas jujur. Sang pedagang menggelengkan kepala. Ini bukan koin biasa. Ini adalah koin dari perbendaharaan istana. Jika ada orang yang membawa koin ini tanpa izin, ia bisa dianggap pencuri. Abu Nawas terkejut. Ia tidak mencuri koin itu. Tetapi bagaimana mungkin koin dari istana bisa tergantung di pohon di tengah hutan? Ia segera kembali ke pohon itu dan mencoba mencari tahu lebih lanjut. Ia mengamati batangnya, melihat sekelilingnya, dan akhirnya menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik semak-semak, seorang pencuri yang sedang tertidur. Ternyata, pencuri ini telah mencuri koin-koin emas dari istana dan menyembunyikannya di pohon untuk mengelabui penjaga. Ia mengikat koin-koin itu di ranting pohon agar terlihat seperti pohon yang menghasilkan uang. Abu Nawas tersenyum. Ah, sekarang semuanya masuk akal. Ini bukan pohon ajaib, melainkan tipu muslihat seorang pencuri. Abu Nawas tahu bahwa jika ia langsung melaporkan pencuri ini kepada penjaga istana, kemungkinan besar si pencuri akan kabur. Maka, ia menggunakan kecerdikannya. Ia membangunkan pencuri itu dengan suara tenang. Hai, sahabatku. Aku melihat pohonmu sangat luar biasa. Bisakah kau menunjukkan kepadaku bagaimana cara menanamnya? Pencuri itu, yang masih mengantuk, terkejut melihat Abu Nawas. Namun, ia berpikir bahwa Abu Nawas mungkin adalah orang yang tertarik bekerja sama dengannya. Ah, tentu, Abu Nawas. Tapi sebelum itu, kau harus membantuku memindahkan semua koin ini ke tempat lain. Pohon ini terlalu mencolok, katanya. Abu Nawas berpura-pura setuju. Ia membantu sang pencuri mengumpulkan semua koin emas itu ke dalam kantong besar. Setelah kantong penuh, ia berkata, "Kau pasti lelah.
Bagaimana kalau aku yang membawanya sementara kau istirahat dulu? Pencuri itu, yang masih mengantuk, mengangguk dan kembali duduk. Abu Nawas langsung berlari dengan kantong koin emas itu menuju istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas segera menemui Raja Harun al-Rashid dan menceritakan semuanya. Para penjaga istana segera dikirim untuk menangkap pencuri yang masih tertidur di hutan. Raja sangat kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Sekali lagi, kau telah menyelamatkan perbendaharaan kerajaan. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah? Abu Nawas tersenyum. Aku hanya ingin satu permintaan, Baginda. Jika suatu hari nanti aku menemukan pohon uang yang benar-benar ajaib, izinkan aku menikmatinya tanpa gangguan. Raja tertawa mendengar jawaban itu. Baiklah, Abu Nawas. Tapi untuk saat ini, mari kita rayakan kemenangan ini. Kesimpulan dan pelajaran moral. Hari itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas. Ia tidak mendapatkan pohon uang ajaib, tetapi ia telah membuktikan bahwa akal lebih berharga daripada emas. Dari kisah ini, kita bisa belajar beberapa hal. Jangan mudah tergoda oleh sesuatu yang tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Kecerdikan dan akal sehat lebih bernilai daripada harta yang diperoleh dengan cara curang. Setiap keajaiban yang tidak masuk akal patut diselidiki lebih lanjut sebelum dipercaya. Dan sejak hari itu, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaan dan kecerdikannya. Cerita Al-Kisah Abu Nawas selanjutnya petualangan di balik kebun rahasia. Di sebuah sudut kota Baghdad yang ramai, terdapat sebuah kebun tua yang tersembunyi di balik tembok tinggi yang berlumut. Kebun itu terkenal karena aura misteriusnya. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk atau melihat bagian dalamnya. Setiap hari, orang-orang hanya bisa melihat bayangan pohon-pohon tinggi yang menjulang dari balik tembok, dan mendengar suara burung-burung berkicau dari dalamnya. Banyak rumor beredar tentang kebun itu. Ada yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat pohon ajaib yang bisa berbicara. Ada pula yang percaya bahwa kebun itu menyimpan harta karun peninggalan seorang penyihir kuno. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, apalagi mencoba masuk. Suatu hari, Abu Nawas, yang dikenal sebagai orang paling cerdik di Baghdad, mendengar bisik-bisik para penduduk tentang kebun tersebut. Dengan senyum penuh rasa ingin tahu, ia pun memutuskan untuk menyelidiki misteri yang tersembunyi di balik tembok tua itu. Malam harinya, di bawah cahaya rembulan yang samar, Abu Nawas berdiri di depan tembok kebun. Ia mengamati setiap detailnya, tingginya, kelembutannya karena ditumbuhi lumut, dan celah-celah kecil yang mungkin bisa digunakan untuk mengintip ke dalam. Namun, tembok itu terlalu tinggi untuk dipanjat. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum. Kalau aku tidak bisa memanjatnya, maka aku harus mencari jalan lain, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke sana dengan membawa seutas tali panjang dan sekarung biji gandum. Ia mendekati seorang petani tua yang sedang lewat. "Wahai Pak Tua, apakah kau tahu siapa pemilik kebun ini?" tanyanya. Petani itu menggeleng. Tidak ada yang tahu. Sudah bertahun-tahun kebun itu dibiarkan begitu saja. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, bolehkah aku memberi makan burung-burung yang ada di dalamnya? Petani itu tertawa kecil. Silakan saja, tapi bagaimana caramu melakukannya? Tidak ada yang bisa masuk ke sana. Abu Nawas hanya tersenyum dan mulai melemparkan biji gandum melewati tembok. Hari demi hari, ia melakukan hal yang sama. Burung-burung di dalam kebun mulai terbiasa dengan kehadirannya dan berkumpul setiap kali ia datang. Setelah seminggu, Abu Nawas mengikat tali di salah satu burung dan membiarkannya terbang kembali ke dalam kebun, membawa ujung tali itu bersamanya. Dengan cara ini, Abu Nawas perlahan menarik tali hingga akhirnya bisa mengaitkan sebuah tangga kecil yang telah ia persiapkan sebelumnya. Dengan hati-hati, ia memanjat dan akhirnya masuk ke dalam kebun rahasia itu. Saat kakinya menjejak tanah kebun, Abu Nawas tertegun. Pemandangan di dalam sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Kebun itu bukanlah tempat yang gelap dan menyeramkan, melainkan surga tersembunyi yang dipenuhi pepohonan rimbun, bunga-bunga berwarna-warni, serta sungai kecil yang mengalir jernih. Udara di dalamnya terasa sejuk dan segar, dengan aroma bunga yang menenangkan jiwa. Di tengah kebun, ia menemukan sebuah pohon besar dengan buah emas menggantung di cabangnya. Buah itu bersinar di bawah sinar matahari, seperti permata yang berkilau. Abu Nawas mendekat dan mengamati buah itu dengan saksama. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, terdengar suara lembut dari balik pepohonan.
Siapa yang berani memasuki kebunku? Abu Nawas menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di sana. Matanya tajam, tetapi wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas tersenyum sopan. Aku hanya seorang pengembara yang penasaran dengan kebun ini. Aku tidak berniat mencuri atau merusak apapun. Lelaki tua itu mengangguk. Jika kau tidak berniat buruk, maka aku akan memberimu satu pertanyaan. Jawablah dengan benar, dan aku akan mengizinkanmu mengambil satu buah dari pohon emas ini. Abu Nawas mengangguk. Silakan, Tuan. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Apa yang lebih berharga dari emas, tetapi tak bisa disimpan? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, kebijaksanaan, Tuan. Karena emas bisa hilang dicuri, tetapi kebijaksanaan tetap ada dalam diri seseorang. Lelaki tua itu tertawa kecil. Jawaban yang bijak. Kau boleh mengambil satu buah emas ini. Abu Nawas mengambil satu buah dan mengamatinya dengan rasa kagum. Namun, alih-alih menyimpannya, ia malah mengembalikannya kepada lelaki tua itu. Aku sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari buah ini, yaitu pelajaran berharga tentang kebijaksanaan, kata Abu Nawas dengan tersenyum. Lelaki tua itu tersenyum puas. Engkau memang berbeda, Abu Nawas. Pergilah, dan bawalah kebijaksanaan ini kepada orang-orang di luar sana. Abu Nawas keluar dari kebun itu dengan hati yang ringan. Ia tidak membawa harta atau benda berharga, tetapi ia membawa sesuatu yang lebih berarti. Pemahaman bahwa kebijaksanaan lebih bernilai daripada emas, dan bahwa misteri kehidupan tidak selalu harus dipecahkan untuk mendapatkan manfaatnya. Saat ia kembali ke kota, orang-orang bertanya padanya apakah ia menemukan harta karun di dalam kebun rahasia itu. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, harta karun sejati bukanlah emas atau perak, melainkan pemahaman yang membuat kita lebih baik dalam menjalani hidup. Sejak saat itu, kebun rahasia itu tidak lagi dianggap tempat yang menakutkan. Orang-orang mulai melihatnya sebagai simbol kebijaksanaan, dan Abu Nawas pun dikenal sebagai orang yang berhasil menemukan rahasia di baliknya, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdikan dan hati yang tulus. Hikmah dari kisah ini. Jangan terburu-buru mengejar harta, karena kebijaksanaan lebih berharga. Setiap misteri memiliki pelajaran tersembunyi, kita hanya perlu melihatnya dengan hati yang terbuka. Kecerdikan dan kesabaran seringkali lebih kuat daripada kekuatan fisik. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya sepatu tua Abu Nawas yang ajaib. Di kota Baghdad yang penuh cerita, Abu Nawas terkenal sebagai orang yang cerdik dan seringkali membuat orang kagum sekaligus tertawa. Namun, kali ini bukan kepandaiannya yang menjadi sorotan, melainkan sepasang sepatu tua yang nyaris hancur. Sepatu itu sudah sangat lusuh. Solnya berlubang, warnanya pudar, dan tali-tali sepatu sudah terurai seperti benang kusut. Meski begitu, Abu Nawas tetap setia memakai sepatu itu. Sepatu ini adalah sahabatku. Ia selalu membawaku ke tempat yang penuh keberuntungan, katanya kepada tetangganya yang heran melihat Abu Nawas tidak mengganti sepatu itu. Tetangganya tertawa kecil. Abu Nawas, kau selalu punya alasan untuk sesuatu yang tidak masuk akal. Aku yakin kau punya rencana dengan sepatu tua itu. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. Oh, tentu saja. Sepatu ini adalah sepatu ajaib. Kau akan segera melihat keajaibannya. Tantangan dari Baginda Raja. Suatu pagi, utusan istana datang dengan terburu-buru. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu. Ia punya tugas penting untukmu, kata utusan itu. Abu Nawas langsung berangkat ke istana tanpa ragu, tentu saja dengan sepatu tua yang setia menemani langkahnya. Setibanya di istana, Raja menyambutnya dengan senyuman penuh arti. Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sulit untukmu. Kau harus pergi ke desa terpencil di perbatasan dan membawa surat ini kepada kepala desa. Tetapi ada satu syarat, kau harus sampai di sana sebelum matahari terbenam hari ini. Kalau kau gagal, kau akan dihukum. Para menteri yang ada di ruangan mulai berbisik-bisik. Mereka berpikir bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Jarak ke desa tersebut sangat jauh, bahkan jika seseorang berkuda sekalipun. Abu Nawas memandang sepatu tuanya, lalu berkata kepada Raja, Baginda yang mulia, hamba akan memenuhi perintah Baginda. Dengan bantuan sepatu ajaib hamba pasti tiba tepat waktu. Para menteri tertawa kecil,
mengira Abu Nawas hanya bercanda. Bahkan raja pun tersenyum, penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Perjalanan yang aneh. Abu Nawas mulai berjalan menuju desa terpencil tersebut. Dalam perjalanan, ia sering berhenti, membuat orang-orang yang melihatnya bingung. Di pasar, Abu Nawas berhenti untuk membeli roti dan kurma. Seorang pedagang bertanya, "Abu Nawas, bukankah kau harus pergi ke desa perbatasan? Kenapa kau malah santai membeli makanan di sini?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Sepatu ajaibku akan memastikan aku tiba tepat waktu. Aku tidak perlu terburu-buru." Saat Abu Nawas berjalan lagi, ia mulai berbicara dengan sepatu tuanya. "Wahai sepatu, tunjukkan keajaibanmu sekarang." Ia tiba-tiba mempercepat langkahnya dengan gaya yang sangat lucu, melompat-lompat kecil sambil bersiul. Orang-orang yang melihatnya tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas memang gila," kata seorang pria. Di tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu dengan seorang pengemis yang sedang duduk di pinggir jalan. Pengemis itu memohon makanan kepada Abu Nawas. "Wahai pengemis, sepatu ajaibku tidak hanya cepat tetapi juga dermawan. Ia ingin memberikan sebagian bekalku kepadamu." Abu Nawas selalu memberikan roti dan kurma kepada pengemis. "Semoga sepatu ini diberkati selalu," katanya sambil melanjutkan perjalanannya. Kejadian lucu di desa. Sesampainya di desa sebelum matahari terbenam, Abu Nawas langsung menemui kepala desa dan menyerahkan surat dari raja. Kepala desa terkejut melihat Abu Nawas tiba begitu cepat. "Abu Nawas, bagaimana kau bisa sampai di sini dalam waktu singkat? Apakah kau naik kuda?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Hamba hanya berjalan dengan sepatu tua ajaib hamba." Ia tidak hanya cepat, tetapi juga bijaksana menemani perjalanan hamba. Kepala desa yang penasaran mencoba memakai sepatu Abu Nawas. "Aku tidak merasakan keajaiban apapun," katanya sambil tertawa. Abu Nawas menjawab dengan serius, "Keajaiban sepatu ini tidak terlihat. Rahasianya ada pada hati orang yang memakainya." Di desa, Abu Nawas juga menghibur warga dengan cerita tentang sepatu tuanya. Ia mengatakan bahwa sepatu itu bisa berbicara, menari, dan bahkan bernyanyi. Warga desa tertawa terpingkal-pingkal, meski mereka tahu Abu Nawas hanya bercanda. Kembali ke istana. Abu Nawas kembali ke istana setelah menyelesaikan tugasnya. Raja menyambutnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas, kau benar-benar berhasil? Bagaimana sepatu tua itu membantumu?" Abu Nawas menjawab, "Baginda, sepatu ini bukan sembarang sepatu. Ia adalah sahabat setia hamba. Meski tua dan lusuh, ia selalu membawa keberuntungan bagi hamba." Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang penuh akal. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sepatu baru." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih, Baginda. Tapi hamba lebih memilih sepatu tua ini. Ia sudah menjadi bagian dari hidup hamba." Raja tertawa lagi, dan seluruh istana dipenuhi dengan kegembiraan. Sepatu tua Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan oleh rakyat Baghdad selama bertahun-tahun. Pelajaran dari sepatu tua. Cerita tentang sepatu tua Abu Nawas mengajarkan bahwa benda sederhana bisa menjadi luar biasa jika digunakan dengan akal, hati, dan niat baik. Abu Nawas, seperti biasa, berhasil menghibur sekaligus memberikan pelajaran berharga kepada semua orang. Cerita Alkisah Abu Nawas berjudul Lomba Gila Abu Nawas dan Raja. Di sebuah kerajaan yang megah, di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rashid, hiduplah seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Semua orang mengenalnya bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kelucuannya dalam menghadapi berbagai tantangan. Raja Harun al-Rashid sangat menyukai Abu Nawas. Bagi sang raja, Abu Nawas adalah hiburan sekaligus seseorang yang selalu berhasil memberikan pelajaran berharga dengan cara yang unik. Namun, ada satu hal yang selalu membuat sang raja penasaran, sejauh mana batas kecerdikan Abu Nawas? Suatu hari, sang raja duduk di singgasananya sambil berpikir. Abu Nawas selalu berhasil mengelabuiku dengan ide-idenya yang cerdik. Tapi apakah ia akan mampu menghadapi tantangan yang benar-benar gila? Pikirnya. Maka, raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh misteri, ia berkata, "Abu Nawas, aku punya sebuah tantangan untukmu." Abu Nawas, yang sudah terbiasa dengan permainan raja, tersenyum tenang dan berkata, "Apapun tantangan yang Baginda berikan, hamba siap menghadapinya." Sang raja tertawa. "Baik.
Aku akan mengadakan lomba paling gila di seluruh kerajaan. Syaratnya sederhana. Siapa yang bisa melakukan hal paling gila dan tidak masuk akal, dialah yang menang. Dan tentu saja, jika kau menang, aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi jika kau kalah, kau harus menerima hukuman dariku. Abu Nawas mengangguk, hamba terima tantangan ini, Baginda. Bersiaplah untuk melihat kegilaan yang belum pernah ada sebelumnya. Pengumuman lomba segera menyebar ke seluruh negeri. Warga desa, bangsawan, bahkan para pejabat kerajaan penasaran dengan lomba aneh yang diadakan oleh raja. Pada hari yang ditentukan, alun-alun kerajaan dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melihat kegilaan yang akan terjadi. Di panggung utama, duduklah Raja Harun al-Rashid dengan jubah kebesarannya, siap menjadi hakim dalam lomba ini. Peserta pertama maju, seorang lelaki berbadan besar yang tiba-tiba mulai menari seperti ayam dan berkokok keras di depan semua orang. Warga tertawa terpingkal-pingkal, tetapi Raja hanya tersenyum kecil. Cukup gila, tapi belum cukup untuk menang, katanya. Peserta kedua adalah seorang wanita tua yang berpura-pura menyuapi bayangan dengan sendok kosong. Ia berbicara seolah bayangan itu adalah suaminya yang telah lama meninggal. Ini membuat beberapa orang terharu, tetapi sang raja tetap merasa bahwa kegilaan ini belum cukup luar biasa. Peserta demi peserta tampil dengan tingkah aneh dan lucu. Ada yang berguling-guling di lumpur, ada yang berpura-pura menjadi kuda dan berlari-lari sambil meringkik, bahkan ada yang membawa seekor kambing dan berbicara dengannya seolah sedang berbincang dengan manusia. Namun, tak satupun dari mereka yang membuat raja benar-benar terkejut. Akhirnya, tibalah giliran Abu Nawas. Semua orang menahan napas, penasaran dengan ide gilanya kali ini. Abu Nawas melangkah ke tengah panggung dengan wajah tenang. Ia tidak membawa alat apapun, tidak melakukan gerakan aneh, hanya berdiri di sana. Kemudian, dengan lantang, ia berkata, "Baginda Raja, hamba telah memenangkan lomba ini." Sang raja mengernyit bingung. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Kau bahkan belum melakukan apa-apa." Abu Nawas tersenyum lebar. "Justru itulah kegilaan yang paling besar, Baginda. Semua orang di sini telah melakukan hal-hal konyol dan aneh hanya untuk menang. Tetapi aku menang tanpa melakukan apa-apa. Bukankah ini yang paling gila dari semuanya?" Orang-orang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba suara tawa menggema di seluruh alun-alun. Para pejabat kerajaan pun tertawa sampai menepuk-nepuk pahanya. Sang raja terkejut, tetapi kemudian ia ikut tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar gila. Aku mengadakan lomba untuk melihat kegilaan, dan kau justru menang dengan cara yang paling tidak masuk akal. Aku mengaku kalah." Karena berhasil memenangkan lomba dengan cara paling cerdik, sang raja memberikan Abu Nawas sekantong emas dan seekor kuda terbaik di kerajaan. Namun, sebelum pergi, Abu Nawas kembali tersenyum dan berkata, "Baginda, karena ini lomba gila, bolehkah hamba meminta satu hal yang lebih gila lagi?" Sang raja mengangkat alis, "Apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Hamba ingin hadiah tambahan. Hamba ingin Baginda melompat 3 kali di atas panggung ini sambil menari seperti monyet." Orang-orang langsung tertawa. Sang raja awalnya ingin menolak, tetapi karena ia tidak mau kalah dalam lomba gila ini, ia akhirnya melompat 3 kali sambil menari seperti monyet di depan rakyatnya. Semua orang tertawa lebih keras lagi. Hari itu menjadi hari paling lucu dalam sejarah kerajaan. Setelah acara selesai, Abu Nawas pulang dengan kantong emas dan kuda barunya. Sementara itu, raja masih terkekeh sendiri, merasa puas karena telah menemukan orang yang bisa mengalahkannya dengan kecerdikan luar biasa. Pelajaran moral dari kisah ini. Kadang, yang paling sederhana adalah yang paling luar biasa. Kecerdasan lebih kuat daripada usaha yang sia-sia. Terkadang, hidup harus dinikmati dengan sedikit kegilaan dan tawa. Cerita humor dan kecerdikan kisah Abu Nawas selanjutnya. Hidung Abu Nawas dipinjam unta. Di sebuah pagi yang cerah, pasar Baghdad dipenuhi dengan aktivitas. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka, pembeli sibuk memilih dan menawar, sementara anak-anak berlarian dengan riang. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas berjalan santai sambil menikmati suasana pasar. Ia suka memulai harinya dengan mengamati tingkah laku orang-orang di pasar, tempat penuh cerita dan kejadian menarik. Saat Abu Nawas sedang berjalan, tiba-tiba seorang pria tua berlari ke arahnya dengan napas terengah-engah. Wajahnya penuh dengan rasa panik, dan ia langsung menarik tangan Abu Nawas. "Tolong aku, Abu Nawas. Untaku hilang, dan aku tidak tahu harus mencarinya kemana." Abu Nawas, meski terkejut, tetap tenang.
Hei, tenang dulu. Apa yang terjadi? Bagaimana untamu bisa hilang? Tanyanya sambil mencoba menenangkan pria itu. Pria tua itu menjawab dengan terbata-bata, aku mengikatnya seperti biasa, tetapi entah bagaimana ia berhasil meloloskan diri. Anehnya, sebelum hilang, unta itu selalu mengendus-endus hidungku. Abu Nawas mengerutkan dahi, mencoba memahami pernyataan yang agak aneh itu. Mengendus hidungmu? Mungkin untamu sedang mencari hidung lain yang lebih menarik, katanya dengan nada bergurau. Pria tua itu bingung. Hidung lain? Apa maksudmu? Jangan bercanda, Abu Nawas, ini serius. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata, baiklah, aku akan membantumu. Aku akan meminjamkan hidungku untuk mencari untamu. Karena siapa tahu, unta itu akan tertarik dengan hidungku yang istimewa. Pencarian hidung Abu Nawas. Tanpa banyak pikir, Abu Nawas memulai pencariannya. Ia berjalan dengan kepala sedikit menengadah, memastikan hidungnya terlihat jelas oleh siapapun, atau dalam hal ini, oleh unta. Setiap beberapa langkah, ia berhenti dan berteriak, "Hei unta, lihatlah hidungku yang luar biasa ini. Datanglah kemari." Kerumunan orang di pasar mulai memperhatikan tingkah laku Abu Nawas. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat tingkahnya yang unik. "Lihat, Abu Nawas benar-benar percaya diri dengan hidungnya," ujar salah satu pedagang sambil tertawa. Namun Abu Nawas tak peduli. Ia yakin bahwa hidungnya adalah kunci keberhasilan pencarian ini. Ia berjalan melewati pasar, jalanan desa, hingga ke kebun-kebun di pinggiran. Di setiap tempat, ia terus memanggil unta itu sambil menggoyangkan hidungnya ke arah angin. Pertemuan ajaib. Setelah berjam-jam mencari, pencarian Abu Nawas akhirnya membawanya ke sebuah kebun yang luas dan hijau. Di sana, ia melihat seekor unta sedang asyik makan dedaunan di bawah pohon besar. Mata Abu Nawas langsung berbinar penuh harapan. "Itu pasti untanya," gumamnya. Ia mulai mendekati unta tersebut sambil tetap menonjolkan hidungnya. "Hei unta, lihatlah hidungku ini. Kau pasti tertarik," katanya dengan penuh percaya diri. Ajaibnya, unta itu berhenti makan dan memperhatikan Abu Nawas. Perlahan-lahan, unta itu berjalan mendekat dan mulai mengendus-endus hidung Abu Nawas. Pria tua yang mengikuti dari belakang melihat kejadian itu dengan mata terbelalak. "Lihat, untaku benar-benar tertarik dengan hidungmu, Abu Nawas," serunya penuh kegembiraan. Abu Nawas tersenyum bangga. "Aku sudah bilang, hidungku ini bukan sembarang hidung. Ini adalah hidung yang mampu memikat unta." Kembali ke pasar. Setelah berhasil menemukan unta tersebut, Abu Nawas dan pria tua itu kembali ke pasar. Pria tua itu terus berterima kasih kepada Abu Nawas sambil tertawa. "Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Kau bahkan mampu menggunakan hidungmu untuk menemukan unta." Ketika mereka tiba di pasar, cerita tentang hidung Abu Nawas segera menyebar ke seluruh penjuru. Orang-orang berkumpul untuk mendengar kisahnya, dan mereka tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan mulai bergurau, kalau ada unta yang hilang, cukup pinjam hidung Abu Nawas. Anak-anak pun ikut bermain dengan pura-pura menjadi Abu Nawas, menonjolkan hidung mereka sambil memanggil unta imajiner. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata kepada kerumunan, "Hidungku mungkin istimewa, tetapi yang paling penting adalah kita saling membantu." Legenda hidung Abu Nawas. Sejak hari itu, hidung Abu Nawas menjadi legenda di desa. Orang-orang sering bercanda tentang keajaiban hidungnya yang mampu memikat unta. Bahkan Sultan pun mendengar cerita tersebut dan mengundang Abu Nawas ke istana. Saat Sultan bertanya tentang hidungnya, Abu Nawas menjawab dengan cerdas, "Tuanku, hidung ini bukan hanya untuk menarik unta, tetapi juga untuk menghirup kebenaran." Sultan tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu dan berkata, "Kau memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Hidungmu adalah simbol kecerdikan yang luar biasa." Dan begitulah, kecerdikan Abu Nawas kembali membuat semua orang tertawa sekaligus kagum. Dengan hidungnya, ia tidak hanya membantu seseorang menemukan untanya, tetapi juga menciptakan sebuah kisah yang akan dikenang selamanya.